Hai, kenapa kamu melamun? Tanya Robi saat menangkap basah Diandra sedang terpesona dengan ketampanannya. Diandra langsung mendorong dada bidang Robi agar menjauh dari dirinya. Maaf tuan, jangan lakukan itu. Saya mohon tuan, kasihanilah saya, ucap Diandra memelas. Namun karena Robi benar-benar sudah tidak tahan, dia pun tidak menghiraukan perkataan Diandra. Dengan cepat, Robi sudah melucuti helai demi helai bahan yang menutupi diri Diandra. Diandra terus memohon agar Robi tidak memaksakan perbuatannya. Namun, apalah daya Diandra, dia hanya seorang gadis lemah yang tidak berdaya. Robi dengan sangat liar melancarkan aksinya hingga beberapa kali dia menuntaskan semua beban yang sudah sejak tadi ditanggungnya. Walau berkali-kali Diandra merengek untuk menyudahi, namun justru Robi semakin kuat pula menghajar Diandra sampai ia benar-benar kelelahan. Setelah selesai melancarkan aksinya, Robi baru menyadari banyak lebam di tubuh Diandra. Merasa terusik, Robi pun bertanya, "Kenapa dengan tubuhmu? Siapa tadi namamu? Aku akan memberimu bonus karena kamu benar-benar masih ting-ting." "Terima kasih," ucapnya seraya beranjak dan mempersiapkan lembar demi lembar yang ditaruh di atas nakas. "Namun, setelah malam ini, aku berharap kamu tidak lagi menampakkan diri di hadapanku. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa di antara kita," ucap Robi dengan santainya serta dengan senyuman miringnya. Karena sebelum mengatakan itu, Robi yang baru sadar banyak luka lebam di tubuh Diandra, dia menyibak spray sedikit. Di sana terlihat jelas noda merah yang menandakan jika Diandra memang masih ting-ting alias perawan. Diandra masih terdiam 1000 bahasa, dia benar-benar kehabisan tenaga. Seluruh tubuhnya terasa bagaikan tidak bertulang, lemah semua. Robi menarik dan membawa Diandra dalam dekapannya, memeluk Diandra dengan sangat erat. Di dalam hatinya, Robi juga merasa nyaman dengan gadis yang dipeluknya. Namun, Robi sadar betul malam ini hanya akan menjadi kenangan yang pertama dan akan selalu diingat olehnya. Walau dia mengatakan hal lain pada Diandra, tidak dapat dipungkiri, Robi benar-benar bahagia bisa melepas masa jejakannya dengan gadis yang juga masih perawan. Pengalaman pertama yang mungkin akan terkubur dalam-dalam dari ingatannya. Robi sadar gadis di dalam dekapannya belum memberi jawaban atas pertanyaannya. "Siapa tadi namamu?" tanya Robi saat dia mulai terpejam karena kelelahan. Diandra tuan, itu nama saya," jawabnya sopan dan tidak menolak mendapat dekapan hangat dari pria yang baru saja dikenal dan pria yang sudah merampas mahkota paling berharga dalam dirinya. Apa kamu tidak ingin tahu namaku?" tanya Robi tetap dengan mata terpejam. Diandra tidak menjawab, dia sudah membaca kartu nama milik Robi di atas nakas. Lagi pula, semua itu tidaklah penting bagi Diandra, hingga keduanya hilang dari dunia nyata dan masuk ke dalam dunia mimpi. Robi terus memeluk Diandra, entah mengapa Diandra pun merasa aman bersama dengan pria yang sudah memaksa dirinya menyerahkan mahkota paling berharga miliknya. Ketika Robi mulai menggeliat dan merubah posisinya, Diandra terjaga. Dia buru-buru bangun dan memunguti pakaian yang sudah tergeletak di lantai. Gegas Diandra melirik jam di pergelangan tangan pria tampan yang masih terlelap dalam alam mimpinya. Sebelum Diandra pergi, dia sempat menuliskan surat untuk pria yang bernama Robi dan menyimpannya di atas nakas dekat ponsel dan uang yang semalam dijanjikan sebagai bonus oleh Robi untuk dirinya. Diandra tidak mengambil selembar uang pun yang menumpuk di atas nakas. Dia justru pergi begitu saja dengan mengendap-endap dan tertatih-tatih. Diandra menyeret kakinya melangkah pergi meninggalkan kota itu. Kota yang membuat dirinya tertindas selama bertahun-tahun lamanya. Diandra sedang kacau hendak pergi kemana lagi. Dia benar-benar tanpa tujuan hingga tanpa sengaja bola matanya menangkap seorang wanita tua yang hendak tertabrak mobil. Gegas, Diandra berlari dan menarik wanita parubaya itu. "Ibu tidak apa-apa?" tanya Diandra panik.
Sang wanita parubaya itu pun terlihat sangat ketakutan, bahkan tubuhnya bergetar hebat. Akhirnya, Diandra membawa wanita itu ke sebuah warung kecil untuk memberinya minum. Karena perbuatan baik Diandra lah, akhirnya wanita itu membawanya ke rumahnya dan menjadikan Diandra sebagai karyawan kafenya. Walau hanya sebagai karyawan kafe, Diandra sangat bersyukur. Setidaknya dia bisa terbebas dari bibi Sumi yang kejam. Karena selain menerima dirinya sebagai karyawan, Ibu Herti juga memberikan sebuah kamar untuk Diandra tinggal. Sementara di dalam apartemennya yang mewah nan megah, Robby mulai tersadar. Diliriknya jam baru menunjukkan pukul 6. Robby mengedarkan pandangannya mencari sosok gadis yang tadi malam membuatnya nyaman. Kemana dia? Gumamnya seraya bangkit dan memeriksa kamar mandi. Namun, Diandra tidak di sana, kamar mandi itu kosong. Robby berjalan mendekati tumpukan rupiah yang ia berikan semalam buat Diandra. Kenapa dia tidak membawa uangnya? Robby mulai menangkap kebaikan di diri Diandra. Gadis itu aneh, di luar sana banyak sekali wanita yang menginginkan harta. Hanya untuk sekedar belayan saja. Mengapa dia berbeda? Sepertinya aku harus mencari gadis itu dan menjadikannya sebagai istriku. Monolog Robby yang mulai menyukai Diandra. Robby bahkan tersenyum mengingat aksinya semalam yang begitu hebat, hingga membuat gadis yang bernama Diandra merengek meminta menyudahi aksinya. Tapi kemana aku harus mencarinya? Dia pasti sudah jauh sekarang. Kedua mata Robby membola saat melihat ada selembar kertas putih yang berisikan coretan tangan. Ya, itu adalah sebuah surat yang Diandra tulis mengungkapkan isi hati dan janjinya. Maaf Tuan, aku pergi. Semua uang yang Tuan berikan untukku tidak aku sentuh sama sekali. Aku tidak menjual diriku Tuan. Semua yang Tuan lakukan semalam adalah hak Tuan yang sudah membeliku dengan paksa. Satu hal yang harus Tuan ketahui adalah semua keinginan ini adalah keinginan bibiku. Dialah yang telah memaksaku dan menganiaya diriku. Aku berjanji, aku tidak akan menampakkan wajahku lagi dan Tuan pun jangan khawatir. Aku tidak akan menyebut-nyebut nama Tuan saat ada sesuatu yang terjadi pada diriku. Diandra. Jantung Robby seakan tersayat sembilu dan tertusuk belati dan begitu dalam. Sakit yang Robby rasakan seakan dunianya runtuh. Bodoh, mengapa aku menyanyikan gadis baik hati itu? Aku yakin dia bukan gadis yang mata duitan. Semua yang diberikannya hanya ada ketulusan. Bahkan dia tidak marah denganku atas apa yang sudah aku lakukan. Dia juga tidak meminta imbalan apapun. Oh ya ampun Robby, bodohnya aku. Setelah selesai merutuki dirinya sendiri, bergegas Robby meraih ponselnya. Baru saja ponsel diaktifkan, sudah berderet pesan yang dikirim dari rekan-rekan kerjanya. Bahkan Alia juga ada menghubunginya. Namun semuanya Robby abaikan. Dia hanya mencari satu nama yang bisa mempertemukan dirinya dengan Diandra. Itu adalah salah satu nama kakek tua yang menjadi penemu Diandra. Iya Tuan, apakah ada masalah? Tanya kakek itu sedikit panik karena jika memang Diandra berulah, maka dirinya pun akan mendapat imbasnya. Tahu alamatnya? Coba periksa lagi. Apa dia sudah pulang? Apa belum? Kalau sudah, antarkan dia padaku, titah Robby tegas. Jantung kakek tua itu semakin berdetak lebih kencang. Dia benar-benar kalut. Yakin jika Diandra memang kabur sebelum melayani Tuan Robby yang kaya raya itu. Maaf Tuan, saya akan langsung membawa dia ke hadapan Tuan jika memang dia sudah pulang. Tuan Robby jangan khawatir, gadis itu tidak akan berani pergi jauh. Lagi pula dia tidak punya siapa-siapa lagi. Sumi itu satu-satunya orang yang dia kenal. Oke Tuan, saya bereskan dia dulu, ucap si kakek penuh percaya diri. Satu lagi, ucap Robby membuat sang kakek bertanya-tanya, apa gerangan yang akan diucapkan Tuan muda yang tajir melintir itu? Iya, apa Tuan? Tanya kakek itu penuh selidik. Bersambung.